Selamat pagi, anak-anak. Selamat datang lagi di sekolah setelah liburan panjang kemarin. Saya akan kembali menjadi guru kalian semester ini. Nah, karena saya tahu kalian akan bosan dengerin suara saya terus, jadi kali ini, bukan hanya saya saja yang akan memberikan kalian materi. Pertemuan hari ini akan sangat spesial karena kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa sebagai guru kalian juga. Oke, sebagai pengantar, secara singkat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem yang ada di masyarakat. Jadi anak-anak, di masyarakat itu ada suatu sistem dan jika ada salah satu unsur yang berubah, maka keseimbangan di masyarakat akan terganggu dan dapat menyebabkan disorganisasi sosial yang lama-kelamaan dapat berubah menjadi disintegrasi sosial. Disintegrasi dapat kita temui di daerah yang tertinggal jadi segi kebudayaan. Karena pertumbuhan budaya tidak akan selalu sama cepat dengan budaya-budaya lain, ada yang berkembang cepat, ada yang berkembang lama. Ketertinggalan ini dapat mengakibatkan culture lag, dan ini yang menyebabkan mengapa bisa terjadi disintegrasi. Nah, disintegrasi biasanya ditandai dengan adanya masyarakat yang tidak mematuhi aturan, tidak adanya solidaritas, sanksi yang tidak lagi berfungsi dalam masyarakat, dan tidak adanya tokoh yang dapat dijadikan panutan. Seperti yang saya jelaskan, perubahan sosial dapat menyebabkan disintegrasi sosial yang bermacam-macam. Apa aja sih bentuknya? Kita bisa dengar dari guru baru kita hari ini, silahkan. Salah satu bentuknya ialah pergolakan atau pemberontakan daerah. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dari kelompok-kelompok tertentu terhadap pemerintah yang kemudian menyebabkan munculnya perlawanan. Saya menjadi saksi atas pemberontakan-pemberontakan tersebut. Pertama ialah PKI di Madiun. Pemberontakan ini berawal dari usaha Amir Syarifuddin bersama Front Demokrasi Rakyat, FDR, yang ia pimpin ingin menjatuhkan kabinet Hatta yang saat itu menggantikan kabinet Amir. FDR kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri lainnya, salah satunya PKI dengan tokohnya Musso. FDR dan PKI bersama-sama melancarkan propaganda anti-pemerintah, memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja, dan melakukan pembunuhan-pembunuhan khususnya di Madiun sekaligus mempropagandakan PKI untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Ada juga pemberontakan rakyat Maluku Selatan yang terjadi akibat sebagian masyarakat Ambon yang menolak bergabung dengan Indonesia ketika negara Indonesia Timur yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Timur bergabung dengan ARAI. Nenek juga pernah merasakan hidup di masa ketika terjadi pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat yang diakibatkan oleh masalah otonomi daerah dan ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah. Begitu pula pemberontakan perjuangan rakyat semesta di Sumatera Utara yang menolak kebijakan pemerintah tentang sentralisasi ekonomi. Terakhir, Nenek juga ada ketika Angkatan Perang Ratu Adil memberontak untuk mempertahankan negara Pasundan yang ketika itu dibubarkan pemerintah karena bersatunya RIS dengan RI. Terima kasih banyak, Nek. Kita beruntung sekali bisa mendengar langsung dari seseorang yang menyaksikan kejadiannya. Nah, selanjutnya kita juga kedatangan kakak dari kampus sebelah untuk berbagi pengalamannya juga. Saya persilahkan. Hai. Saya adalah seorang mahasiswa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aksi demonstrasi dan protes. Aksi ini bisa dilakukan secara perorangan maupun dengan kelompok untuk menyampaikan rasa tidak puas terhadap tindakan atau kebijakan seseorang atau suatu lembaga tertentu. Kalian pasti pernah mendengar aksi demonstrasi MK baru-baru ini. Tapi kalian apakah tahu apa arti dari demonstrasi sendiri? Demonstrasi, tindakan yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama untuk menyampaikan rasa tidak puas. Ada beberapa contoh lain yaitu, mahasiswa pada tahun 1998 menuntut reformasi, protes kenaikan BBM, dan demo mahasiswa dan buruh pada 8 Oktober 2020. Dari sudut pandang sosiologi, aksi protes dan demonstrasi merupakan alat kontrol sosial yang dapat membawa perubahan ke arah perbaikan karena kontrol dilakukan terhadap lembaga pemerintah secara terbuka. Tapi, kalau tidak terorganisasi secara baik, akan menjadi anarki dan membawa kerugian bagi masyarakat seperti huru-hara, perusakan fasilitas-fasilitas umum,
perusakan gedung-gedung pemerintah, perusakan pusat-pusat perdagangan, penjarahan. Tindakan tersebut menjurus pada tindakan brutal, keadaan akan menjadi chaos atau anarkis yang mengarah kepada disintegrasi sosial. Cara dan tujuan harus selalu mengacu pada kepentingan masyarakat umum. Sangat menarik sekali ya. Baik, selanjutnya kepada Bu Polisi, saya persilahkan. Halo semuanya, saya dari pihak kepolisian akan menjelaskan materi mengenai proses disintegrasi berbentuk kriminalitas. Kriminalitas merupakan perilaku dua menyimpang yang melawan hukum atau norma dua yang berlaku. Contoh-contoh tindak kriminalitas adalah pembunuhan, perampokan, korupsi, pemerkosaan, penipuan, pemerasan, pemalsuan, penculikan, penyalahgunaan narkotika. Faktor pendorong terjadinya kriminalitas bermacam-macam, bisa didorong oleh proses sosial seperti proses imitasi, kompensasi, konsepsi diri sendiri, kekecewaan, persaingan tidak sehat, dan pertentangan kebudayaan. Nah, penanggulangannya sendiri ada dua macam tipe, yaitu preventif dan koersif. Preventif sifatnya mencegah, seperti himbauan atau penyuluhan. Sebaliknya, koersif memakai pola keras, seperti penangkapan, pemenjaraan, penembakan, atau pembunuhan. Ada pula yang disebut white collar crime atau yang dulu kerap disebut business crime. Economic criminality adalah kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa, pemegang jabatan tinggi, atau seorang pakar dalam melakukan peranannya. Mereka menganggap dirinya kebal terhadap hukum karena kekuasaan dan keuangan yang dimiliki sangat kuat. Terima kasih, sungguh pemaparan yang menarik. Terakhir, saya persilahkan kepada Ibu psikolog setempat untuk memberikan pandangannya mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah kondisi ketika adanya ketidakseimbangan antara perkembangan fisik dan perkembangan jiwanya, menyebabkan remaja berada pada kondisi labil yang sering disebut adolescence. Dalam mencari jati dirinya, remaja sangat dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya seperti keluarga, lingkungan pergaulan, dan sekolah. Jika remaja tidak dapat mengendalikan dirinya saat masa ini, akan muncul tindakan-tindakan yang bisa menjurus ke tindakan kriminal. Kenakalan remaja sendiri diambil dari konsep juvenile delinquency yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh anak dan bukan orang dewasa. Banyak yang dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja seperti emosi yang masih labil, belum memiliki pegangan dan dalam proses untuk mencari jati diri. Kenakalan remaja biasanya ditandai dengan dua ciri, yaitu keinginan untuk melawan dan sikap apatis yang biasanya disertai oleh rasa kecewa terhadap kondisi masyarakat. Remaja belum dapat sepenuhnya bertanggung jawab menurut hukum, oleh karena itu penanggulangan terhadap remaja harus dilakukan secara berbeda dengan penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Upaya preventif sangatlah penting sebelum remaja terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Mereka harus diberi pembinaan moral, hukum, dan agama. Tidak hanya itu, memberikan sarana dan prasarana yang memadai juga dapat membantu perkembangan jasmani dan rohani remaja. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita hari ini. Setelah kita memahami dampak buruk dari perubahan sosial, perlu kita ketahui juga dampak baiknya. Ada yang mau menjelaskan? Perubahan sosial juga memiliki dampak positif. Yang pertama yaitu aktivitas lebih mudah dan cepat. Berkat keanggihan teknologi, berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Jarak dan waktu tidak menjadi suatu masalah yang besar. Yang kedua adalah peningkatan kualitas individu dan masyarakat, seiring dengan perkembangan teknologi baru. Perkembangan teknologi, terutama di bidang kesehatan, memperbaiki kualitas hidup dengan memungkinkan penyembuhan penyakit secara cepat dan efektif. Yang ketiga adalah integrasi sosial yang lebih baik. Faktor penyebab terjadinya integrasi sosial dari berbagai macam, misalnya konflik sosial dan bencana alam. Konflik sosial dan bencana alam mendorong solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat, mengurangi risiko perpecahan. Yang keempat adalah mobilitas sosial yang meningkat. Penyebab terjadinya mobilitas sosial ini beragam, seperti semakin baiknya tingkat pendidikan,
semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya kualitas individu. Terakhir yaitu perkembangan pola pikir. Semakin cepatnya mobilitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat, memudahkan informasi untuk disebarluaskan.